Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan jiwa dengan topik bahasan kesiapan peningkatan perkembangan usia bayi. Ini adalah salah satu diagnosis di kelompok diagnosis sehat ya. Jadi kalau kita review di keperawatan jiwa ada 3 kelompok diagnosis, yaitu sehat jiwa, kelompok resiko atau psikososial, dan kelompok gangguan jiwa. Sebelumnya kita sudah mempelajari untuk kelompok gangguan jiwa, dan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu diagnosis sehat jiwa, yaitu kesiapan peningkatan perkembangan usia bayi. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan implementasi asuhan keperawatan kesiapan peningkatan perkembangan usia bayi. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang implementasi dan asuhan keperawatan pada usia bayi, kita harus sepakati dulu untuk batasan usia. Jadi, ada beberapa referensi yang mengatakan perbedaan pendapat untuk usia bayi dimulai dari berapa sampai dengan berapa. Saya mengambil dari 3 referensi yang biasa digunakan. Yang pertama, menurut WHO, bayi itu adalah individu usia 0 sampai dengan 12 bulan atau 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, akan tetapi berbeda dengan pendapat Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa bayi itu adalah individu yang berusia 0 sampai 24 bulan atau 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian ada pendapat ketiga, yaitu dari Erik Erikson. Ini adalah seorang tokoh atau pakar di bidang psikologi sosial. Jadi, menurut Erik Erikson ini, bahwa tahap perkembangan individu dari sepanjang hidupnya itu life of span itu ada 8 tahap perkembangan. Dan tahap perkembangan yang pertama adalah tahap perkembangan bayi, yaitu 0 sampai dengan 18 bulan atau 0 sampai dengan 1,5 tahun. Nah, Erikson ini berada di tengah-tengah pendapat antara WHO dan Depkes ya. Dari yang akan kita pakai selanjutnya dalam mempelajari keperawatan jiwa, kita menggunakan pendapat Erikson ini. Jadi menggunakan teori perkembangan psikososial. Ya, jadi yang akan kita bahas sekali lagi adalah individu berusia 0 sampai dengan 18 bulan. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa ada teori tentang tahap perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Nah, ini ya, jadi life of span itu dari mulai pertama tahap infansi, fase perkembangannya adalah trust versus mistrust. Nah, jadi infansi atau nama lain, istilah lain dari bayi itu, pada usia ini, bayi yang sehat atau bayi yang normal akan membentuk rasa percaya atau trust. Dan sebaliknya, jika perkembangannya menyimpang, maka akan terjadi perasaan mistrust atau tidak percaya. Ya, ini bayi. Kemudian setelah bayi meningkat, yaitu usia toddler, atau istilah lainnya adalah early childhood. Nah, tahap perkembangan pada usia toddler adalah otonomi versus rasa bersalah atau shame and doubt dan ragu. Ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap usia prasekolah atau preschool, di mana tahap perkembangannya pada fase inisiatif versus rasa bersalah. Kalau yang tadi ragu-ragu ya, mohon maaf. Kemudian untuk usia sekolah atau school age, ini adalah tahap perkembangan industri versus inferiority. Jadi, di mana individu mulai bersaing dengan temannya, ini berada pada kelompok usia sekolah. Nah, kemudian pada adolescent atau remaja, ini tahap perkembangan yang sangat penting juga ya, sama pentingnya dengan tahap perkembangan bayi, karena di sini individu akan mengembangkan identitas dirinya. Tentang konsep diri ini sangat kuat dikembangkan di dua fase ini, bayi dan adolescent. Dan ini juga merupakan masa transisi dari kelompok usia anak ke usia dewasa ya. Tahap selanjutnya ini adalah tahap dewasa awal atau young adulthood, di mana tahap perkembangannya pada fase intimasi versus isolasi. Nah, di sini adalah tahap di mana individu memulai keluarga baru, menikah. Ini adalah pada tahap dewasa
awal atau dewasa muda. Selanjutnya adalah dewasa tengah atau kelompok usia dewasa saja kita sebutnya. Fase perkembangan generativity versus stagnasi. Dan terakhir adalah fase perkembangan pada usia lansia, yaitu integritas versus despair. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tahap perkembangan yang pertama ini, infant. Ya, 0 sampai dengan 18 tahun. Bulan. Jadi psikososial itu menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Ini sangat erat kaitannya kesehatan mental itu dengan bagaimana dia bisa belajar secara sosial. Artinya mendapatkan harapan dari lingkungan sekitar agar pada usia itu tuh seseorang berbuat seperti apa, bertindak seperti apa, normalnya harus bagaimana. Ini adalah tuntutan dari lingkungan sosial. Pendekatan psikososial melihat individu dalam konteks kombinasi pengaruh ya antara faktor psikologi dengan lingkungan sosial terhadap kesejahteraan fisik dan kesejahteraan mental serta kemampuan individu untuk berfungsi di masyarakat. Nah, ini yang digunakan dalam keperawatan jiwa adalah perkembangan psikososial. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa perkembangan kepribadian seseorang itu berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, bukan hal yang dibawa sejak lahir. Bagaimana dia matang secara perkembangan, tetapi itu merupakan hasil proses belajar pengalaman dia sepanjang hidup. Nah, perkembangan ini sangat besar memengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar, karena melalui proses belajar itu proses yang kita lewati dengan sadar ya. Kemudian kita mempelajari ketika saya berbuat A, maka respon lingkungan seperti apa, tidak akan dilanjutkan misalkan perilaku tersebut. Ketika saya melakukan perilaku B, ternyata responnya bagus, mendapatkan pujian, itu akan dilakukan ulang, dan itu akan semakin dikuatkan perilaku itu. Nah, ini juga tadi tentang bagaimana lingkungan sosial dapat memengaruhi kualitas ego. Identitas ego akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Nah, oleh karena itu memang sangat penting sekali menyediakan lingkungan yang bagus, lingkungan sosial yang bagus untuk individu apalagi masih dalam tahap perkembangan yang rendah, ya masih kelompok usia bayi, toddler, preschool. Karena itu sangat erat sekali dengan perilaku mencontoh. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Dan juga apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Dan sebaliknya, jika penanganannya tidak baik atau buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Nah, bahayanya ketika seseorang itu tidak tuntas tahap perkembangan di tahap fase yang pertama, maka dia pun tidak bisa berkembang dengan baik di perkembangan selanjutnya. Artinya itu adalah tahapan yang harus memang dipenuhi. Seperti tangga, seperti anak tangga, tidak bisa diloncati. Di sini dikatakan, setiap tahapan dalam teori Erikson dibangun berdasarkan tahap sebelumnya dan membuka jalan untuk periode pengembangan berikutnya. Artinya kalau kita naik tangga, kalau step 1 belum kita injak, belum kita berhasil menginjaknya, kita tidak bisa lanjut ke step kedua. Tetapi ketika kita sudah berhasil naik di step pertama, tangga pertama, maka terbuka jalan, kita bisa maju ke step berikutnya. Nah, artinya kalau di usia bayi, di fase bayi, dia perkembangannya menyimpang, maka ini tidak bisa kita akselerasi, misalkan langsung masuk usia anak, dikejar perkembangannya di usia anak. Tidak bisa, karena itu adalah hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti menaiki anak tangga. Dalam setiap tahap, individu itu akan mengalami konflik, yang seperti sudah saya jelaskan bahwa seseorang itu tidak mungkin lepas dari stresor ya. Tetapi konflik ini justru pada tahap perkembangan ini bagus fungsinya, karena dia berfungsi sebagai titik balik. Nah, jadi ada tantangan konflik yang harus dilewati, harus diselesaikan, seperti ujian, UTS, UAS. Kalau misalkan berhasil melalui itu, maka dia akan meningkat, menjadi titik balik, akan meningkat pada tahap perkembangan selanjutnya. Nah, setiap individu itu memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga potensi kegagalannya juga sama ya, sama tingginya. Nah, jika individu berhasil menangani konfliknya, maka muncul tahapan
Dia memiliki kekuatan secara psikologis yang akan menolongnya sepanjang hidupnya. Itu akan menjadi bekal. Di usia bayi dia sudah mencapai tahap perkembangannya terpenuhi. Nah, itu kan bisa langsung ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya terpenuhi. Nah, ini maka akan bermanfaat untuk dalam kehidupan dia sepanjang hidupnya dia. Ya, nah sekarang kita masuk ke tahap perkembangan bayi. Bayi ini perkembangan yang tadi saya sampaikan sangat penting ya, seperti dengan perkembangan di usia remaja, ini adalah fase yang krisis sebetulnya. Bayi benar-benar tergantung kepada orang dewasa ya, sehingga dia akan mengembangkan kepercayaan berdasarkan ketergantungannya itu. Ketergantungan kepada orang dewasa, bagaimana kualitas pengasuhan orang dewasa terhadap dirinya. Nah, ketergantungan akan hal apa bayi itu? Yaitu adalah ketergantungan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh bayi? Makanan, minuman, ya ASI ya. Kemudian cinta, kehangatan, keamanan, pemeliharaan. Nah, ini bayi juga walaupun belum bisa menyampaikan secara verbal dengan kata-kata yang sama seperti kita gunakan, tetapi bayi punya cara komunikasi tersendiri untuk menyampaikan ketidaknyamanannya, menyampaikan adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu dengan cara menangis ya. Jadi pengembangan rasa trust mistrust pada fase bayi ini sangat kental dengan bagaimana kesiapsiagaan orang dewasa, bagaimana konsistensi orang dewasa itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ketika bayi itu memberikan tanda, memberikan sinyal bahwa ada yang tidak terpenuhi, nangis. Maka orang dewasa harus segera mengecek apakah bayi ini lapar, ya, lapar sama haus sama ya pada bayi ya, minta ASI gitu. Kemudian apakah bayi ini popoknya basah, ataukah dia buang air besar, atau mungkin bisa jadi dia kepanasan, suhu ruangannya panas, atau sebaliknya dia kedinginan. Nah, ini jika pengasuh gagal untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bayi, akan membuat bayi ini merasa bahwa dia tidak bisa mempercayai lingkungannya. Ya, dia tidak bisa bergantung kepada orang dewasa sepanjang hidupnya, karena efeknya ini tidak hanya saja ketika dia gagal pada fase bayi. Kan yang terjadi adalah penyimpangan, ciri penyimpangannya adalah mistrust atau rasa tidak percaya. Bukan hanya saja pada fase bayi, tapi ini akan dibawa. Karena tadi saya sebutkan, keberhasilan seseorang untuk mencapai tahap perkembangan, satu tahap perkembangan itu akan menolong sepanjang hidupnya. Artinya di fase bayi, dia terpenuhi kebutuhan trust-nya, dia menjadi orang yang bisa percaya kepada orang lain. Maka sepanjang hidupnya dia pun akan seperti itu. Akan tetapi sebaliknya ketika saat bayi dia sudah mistrust, tidak percaya, maka seterusnya dia sulit untuk mempercayai orang lain. Dan ini menjadi hal yang menyimpang atau patologis ya. Nah, bila bayi dapat mengembangkan kepercayaan, ia akan merasa aman. Ya, kemudian ini pengasuh atau orang tua ya, sebenarnya di sini yang lebih utama adalah orang tua, tetapi kalau yang diasuh oleh pengasuh ya pengasuh yang tidak konsisten atau beremosi labil atau memiliki perasaan bayi ini memiliki perasaan tertolak. Nah, ini akan berkontribusi pada perasaan tidak percaya pada bayi. Kegagalan pengembangan kepercayaan berakibat pada munculnya perasaan takut dan keyakinan bahwa dunia ini tidak konsisten, tidak dapat diprediksi, tidak aman, seperti itu. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi di sini misalkan ada seorang dewasa misalkan memperlihatkan atau membawakan misalkan satu kotak makanan atau sesuatu benda ya. Nah, maka bayi ini akan bertanya ya dalam dirinya, apakah bisa saya percaya seperti itu? Nah, ini yang harus kita kembangkan adalah rasa percayanya, trust, sehingga apa sih yang menjadi kepentingan bayi terhadap orang dewasa saat seperti ini? Nah, adalah dia ketika dia menginginkan sesuatu, maka orang dewasa ini segera memenuhinya. Nah, ini pada fase bayi ya, jadi harus bisa dibedakan. Kalau sudah usia sekolah, usia remaja, tidak seperti itu ya, tidak justru salah kalau pada fase remaja misalkan menuntut bahwa orang dewasa harus segera memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, ini harusnya pada fase bayi ya. Jadi kalau misalkan
remaja tapi masih seperti itu, ini perlu dicurigai, berarti tidak terpenuhi dulu saat perkembangan usia bayinya. Ya. Kemudian, apa sih faktor predisposisi dan presipitasi terhadap bayi? Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari pada model adaptasi stres Stuart, predisposisi dan presipitasi terdiri dari 3 ya, biologi, psikologi, dan sosial kultural atau sosial budaya. Biologi adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan badan bayi ya. Jadi pertama dari genetik. Bisa jadi secara genetik ini ada kelemahan pada bagian tertentu atau memang ternyata unggul ya, memiliki keunggulan-keunggulan yang menonjol misalkan. Nah, kemudian riwayat penyakit keturunan, ada tidak riwayat penyakit keturunan? Kemudian status nutrisi saat bayi itu baik berat badan lahir ataupun berat badan bayi saat ini diukur. Kemudian lingkar kepala, lingkar lengannya juga. Riwayat imunisasinya bagaimana? Bisa jadi ini bayi tidak diimunisasi, itu kan jadi faktor predisposisi presipitasi. Kemudian adanya kelainan hormon, kemudian riwayat prenatal. Saat dia dalam kandungan, apakah orang tuanya ANC atau antenatal care memeriksakan kandungannya secara rutin atau tidak? Terkontrol tidak kenaikan berat badannya? Mendapatkan Penkes tentang nutrisi ibu hamil atau tidak, dan lain-lain ya. Kemudian saat dalam kandungan ibunya, apakah pernah mengalami infeksi bakteri, virus, atau terpapar suatu zat toksik seperti itu. Nah, ini perlu dikaji. Kemudian penggunaan zat pada ibunya ya, kemudian lingkar lengan ibu, itu kan juga indikator dari status nutrisi ibu saat hamil. Karena saat hamil, pasokan nutrisi, pasokan oksigen janin itu betul-betul sangat bergantung kepada ibunya lewat intrauterin ya. Kemudian HB ibunya, karena HB kan itu yang mengikat oksigen, menyalurkan makanan oksigen dan juga menyalurkan makanan dari ibu ke bayi, ke janin. Imunisasi ibunya bagaimana saat hamil? Kemudian riwayat saat bersalin atau intranatal. Ada tidak trauma persalinan? Persalinannya bagaimana? Apakah persalinan spontan ataukah misalkan harus dipacu ataukah sesar? Kemudian ada penyulit tidak saat persalinan? Kemudian saat baru dilahirkan adanya asfiksia atau tidak? Nilai apgarnya berapa? Nanti mungkin teman-teman belajar ya di maternitas. Nah, kemudian riwayat postnatal setelah dilahirkan itu seperti apa? Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, kok ini keperawatan jiwa jadi overlap dengan maternitas? Bukan. Di sini perbedaannya adalah pada titik critical point-nya. Kalau untuk maternitas kan mempelajari bagaimana proses kehamilannya, persalinannya, langsung asuhan kepada ibu hamil bayinya. Kalau di sini lebih ke arah bagaimana kita menyiapkan orang tua agar orang tua ini mampu menstimulasi bayi. Nah, akan tetapi tidak langsung hanya kita mengajarkan bagaimana orang tua biar bisa menstimulasi bayi. Tapi juga tetap saja kita harus kaji karena manusia, bayi itu manusia ya, individu yang terdiri atas aspek biopsikososial spiritual. Tetap itu pun harus dikaji, predisposisi, presipitasi dari aspek biologinya pun harus dikaji. Nah, sekarang kita masuk ke aspek psikologi. Intelijensi, Bu, kan bayi belum bisa apa-apa, belum sekolah. Jadi intelijensi yang dimaksud bukan kemampuan belajar ya, tetapi lebih ke arah bagaimana bayi ini bisa mengoceh atau tertawa saat dibunyikan suara kerincing-kerincing, kemudian saat dipanggil namanya dia menengok ke arah suara itu. Secara moral, yang bagus itu kan dia memperhatikan orang lain yang mengajak berbicara ya. Ada tidak misalkan ini bayinya saat diajak berbicara itu tidak mengarah atau melihat ke sumber bicara, lawan bicara ya, tidak ada kontak mata. Ini dari bayi juga sudah ini sudah terbentuk. Tertawa saat diajak senda gurau. Kemudian kepribadiannya bagaimana? Apakah dia nangis saat ngompol? Itu kan yang normal justru bagusnya memang dia harus nangis saat ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Atau lapar, haus, ya, kedinginan, kepanasan. Kemudian konsep diri. Nah, kalau ini bukan ditanyakan ke bayi kalau konsep diri bayi, tetapi ini kita kaji ke keluarga, apakah memang bayi ini adalah anak yang diinginkan atau tidak. Ya, ini akan mempengaruhi secara psikologi karena secara tidak langsung, kalau bayi ini tidak diinginkan, maka orang tua pun dalam pengasuhannya tidak akan maksimal. Bahkan bisa jadi
terjadinya malparenting, jadi parenting yang salah, praktik parenting yang salah. Kemudian motivasi, apakah saat diajak bermain itu dia memperhatikan orang yang mengajak bermain, ya. Self control tadi, menangis jika digendong oleh orang tadi kenal. Karena yang bagus pada fase bayi, dia itu nyaman kepada orang-orang yang dia kenal, yang sehari-hari memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi dia harus merasa tidak nyaman ketika disamperin, digendong, diajak main oleh orang yang memang itu asing. Nah, itu bagus justru. Nah, justru malah kurang baik atau menyimpang kalau ada bayi itu sama siapapun mau gitu ya, digendong siapapun tidak masalah, diajak main siapapun tidak masalah, berarti ini belum berkembang baik rasa percayanya karena belum bisa membedakan mana orang-orang yang biasa memenuhi kebutuhan dasar dan mana orang-orang yang baru atau asing. Kemudian secara sosial kultural, ya usia bayinya berapa, termasuk juga usia orang tuanya. Kemudian jenis kelaminnya apa, statusnya anak kandung atau bagaimana, kemudian suku, agama keyakinan, pengalaman sosial, dan penerimaan masyarakat secara umum. Kemudian sumber coping apa saja yang dimiliki oleh bayi. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Nah, secara personal, misalkan bayi ini memiliki riwayat masa intrauterin atau dalam kandungannya riwayatnya bagus, nutrisinya bagus, imunisasi ibunya bagus, dan lain-lain. Kemudian, ya perkembangannya selama ini juga normal, selama dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Saat diberikan stimulasi, diajak bermain, dia juga menunjukkan ketertarikan atau senang mendapatkan stimulasi, dan secara fisik tidak ada gangguan fungsi tubuh. Nah, dari aspek sosialnya, sumber coping yang dimilikinya adalah memiliki orang tua lengkap, harmonis, ya. Kemudian memiliki motivasi dan komitmen untuk memberikan stimulasi perkembangan kepada bayinya. Sanitasi lingkungannya baik, kemudian masyarakat di sekitarnya juga memiliki aturan, norma, nilai agama dan pendidikan yang baik. Orang tua juga tahu cara menstimulasi perkembangan, atau paling tidak orang tua ini memiliki curiosity atau rasa ingin tahu dan mencari tahu bagaimana sih cara menstimulasi perkembangan pada usia bayi. Secara material aset, ini pun sumber coping jika orang tua memiliki pekerjaan, penghasilan yang baik, ya sarana prasarana untuk menstimulasi perkembangan juga tersedia, ya karena membutuhkan beberapa alat yang sesuai. Jadi mainan pada anak, bayi itu sangat dibutuhkan ya karena belajarnya mereka itu adalah dengan cara bermain. Nah, yang harus kita fasilitasi kan alat-alat permainan yang sesuai dengan usianya. Dan kita juga harus memperhatikan ini yang biasanya menjadi luput dari perhatian kita. Kita seringkali hanya memperhatikan ini jenis permainannya sudah betul, misalkan kerincing-kerincing lah, atau yang kan bayi suka memasukkan sesuatu ke mulutnya karena perkembangan secara psikoseksualnya juga kan kenyamanannya itu berada pada mulutnya. Jadi segala sesuatu itu secara refleks bayi itu akan memasukkan ke mulut. Kalau pegang apa ingin diemut, pegang apa mau digigit seperti itu. Nah, kita juga harus memperhatikan selain misalkan ini nggak akan mudah tertelan nih karena besar bentuknya, dan ini pun nggak akan melukai gusi ataupun lidah atau bibir karena misalkan teksturnya lembut. Tapi kita harus perhatikan apakah bahannya itu memang aman atau tidak. Jika misalkan kan berwarna, warnanya itu tertelan ya, kemudian ya tadi dari bahannya apakah BPA free atau tidak, itu harus kita perhatikan untuk bahannya. Nah, kemudian keyakinan positif, orang tua harus punya keyakinan bahwa anaknya ini atau bayinya dapat berkembang dengan normal. Harus punya keyakinan bahwa dia sebagai orang tua mampu melakukan stimulasi perkembangan. Dan jika harus misalkan berobat ke pusat pelayanan kesehatan, harus punya keyakinan atau rasa percaya kepada petugas kesehatannya. Jadi masalah utamanya adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan, bedanya maternitas dengan jiwa di sini critical point-nya. Kalau di jiwa adalah bagaimana orang tua atau pengasuh, jika bayi itu tidak diasuh langsung sehari-hari oleh orang tua, memiliki pengetahuan, bukan cuma pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan secara psikomotor untuk mengoptimalkan perkembangan psikososial bayi 0 sampai 18 bulan ya. Ya tentunya tujuannya untuk dapat mencapai tugas perkembangannya terbentuknya rasa percaya atau trust.
Ya, diagnosis keperawatannya bisa dilihat di nanda kesiapan peningkatan perkembangan usia bayi. Kalau diagnosis sehat bunyinya seperti ini ya, untuk yang 8 tahap perkembangan kesiapan peningkatan perkembangan usia anak, usia preschool, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah intervensi keperawatannya ditujukan kepada kepada bayinya langsung, dan juga kita mengajarkan kepada orang tua bagaimana atau keluarga atau pengasuh ya, bagaimana biar orang tua atau pengasuh ini dapat memberikan stimulasi kepada bayinya. Ya, kepada bayi langsung setelah dilakukan tindakan keperawatan, bayi akan merasa aman dan nyaman, dapat mengembangkan rasa percaya. Tindakannya apa? Panggil bayi sesuai namanya. Kemudian tentunya diberikan, orang tua memberikan nama yang baik ya, berupa harapan-harapan, berupa doa. Kemudian saat bayi nangis, digendong dan dipeluk. Nah, jadi kan ada juga mitos yang berkembang bahwa jangan sering-sering digendong bayinya, nantinya jadi apa istilahnya ya, jadi ingin terus digendong seperti itu. Nah, itu tidak benar ya, karena justru saat usia bayi, ketika dia menangis, ada kebutuhan sesuatu yang tidak terpenuhi, itu harus prinsipnya disegerakan. Sehingga bayi itu memiliki rasa percaya. Kemudian penuhi kebutuhan dasar yang terganggu segera saat bayi menangis. Jadi kita harus pintar, ketika bayi nangis harus segera kita mengidentifikasi kenapa ini, haus, atau misalkan ngompol, atau misalkan buang air besar, atau panas, atau kedinginan, dan lain-lain. Atau mungkin bisa jadi nggak nyaman, digigit semut, nyamuk, dan lain-lain ya, banyak penyebabnya, kemungkinannya. Ajak bayi bermain. Nah, bermain di sini ya konteksnya untuk usia bayi tadi dibunyikan kerincing-kerincing ya. Nanti teman-teman juga harus mencari atau download tentang buku panduan stimulasi pada usia bayi, karena kalau saya sampaikan di sini itu banyak sekali, karena bayi kan 0 sampai dengan 18 bulan. Sementara nanti akan diklasifikasikan lagi lebih spesifik, bayi itu 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 9 bulan, ya per 3 bulan akan diklasifikasikan lagi. Beda ya cara menstimulasinya. Karena kan beda sekali bayi yang umur 0 bulan belum bisa apa-apa sama bayi yang umur udah misalkan 16 atau 17 bulan. Udah jalan bahkan ya. Nah, sehingga cara menstimulasinya beda. Teman-teman harus download untuk yang buku pedoman stimulasi perkembangan usia bayi atau anak. Nah, keluarga setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada keluarga, maka keluarga mampu menjelaskan ciri perkembangan normal dan menyimpang pada bayi. Kemudian menjelaskan cara menstimulasi perkembangan, kemudian sampai bisa mendemonstrasikan dan memfasilitasi bagaimana stimulasi perkembangan rasa percaya pada bayi. Kemudian merencanakan tindakan menstimulasi dan mendemonstrasikan. Nah, ini tindakannya ya, kita informasikan kepada keluarga apa saja sih ciri perkembangan normal dan menyimpang pada bayi. Kemudian diinformasikan, diajarkan ya, dikasih informasi, ini loh cara menstimulasi bayi usia segini, usia segini. Tadi sekali lagi, saya di sini kasih catatan, lihat pedoman stimulasi anak menurut Depkes ya. Sudah spesifik per kelompok 3 bulan, kelompok 3 bulan. Berikan kesempatan keluarga untuk mendemonstrasikan. Nah, jika keluarga sudah bisa mendemonstrasikan cara menstimulus, kita berikan reinforcement positif atau pujian. Jadi, di sini kita lebih ke arah bagaimana memampukan, memberdayakan keluarga, orang tua, pengasuh. Karena yang akan sehari-hari berinteraksi dengan bayi adalah orang tua atau pengasuhnya, bukan perawatnya. Ya, jadi di sini tindakannya lebih ke arah pemberdayaan keluarga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan atau lewat WA kita diskusikan, atau dituliskan juga di kolom diskusinya bisa ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.